Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya juga ingin menyapa jemaat yang streaming live online saat ini. Berdoa Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ikut Tuhan, tetap cinta Tuhan, amen. Sukacita sekali bisa kembali melayani firman Tuhan. Bulan November, Impact Community Indonesia mengambil tema iman. Dan pagi hari ini saya akan membagikan tentang buah iman. Bagian yang pertama yaitu ketaatan. Orang yang punya iman, buahnya adalah dia hidup di dalam ketaatan, obedience. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian 22. Di multimedia, bisa lihat sama-sama Kejadian 22. Judul perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Morea dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanai keledainya dan manggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat keempat, ketiga pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sampai situ dulu. Anda harus tahu kronologis kisah ini, bahwa Abraham menunggu janji Tuhan untuk memberikan kepadanya seorang anak laki-laki melalui Sarah, istrinya. Itu Abraham harus tunggu 100 tahun. Lama gak 100 tahun? Ternyata manusia zaman dulu itu umur 100 tahun masih gagah. Masih bisa jalan jauh 3 hari, masih bisa membelah kayu gitu ya, dan masih bisa bikin anak. Haleluya. Saya tanya dokter, laki-laki itu sampai kapan bisa kuat bikin anak? Katanya 1 menit dari liang kubur. Haleluya. Nah, saudara lihat, bisa ngebayangin gak? Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan Ishak adalah anak laki-laki satu-satunya. Hasil doa, pergumulan, perjuangan yang dinantikan berapa lama? 100 tahun, aduh lama banget. Baru umur 100 Abraham dapat Ishak. Dan Tuhan bilang sama Ishak, bawa anakmu, korbankan dia. Kenapa Abraham taat? Kenapa dia gak protes sama Tuhan? Ingat waktu Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham negosiasi sama Tuhan. Tapi kenapa waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan bagi dia, Abraham taat.
Saya percaya kenapa Abraham kudu bangun pagi-pagi subuh-subuh supaya Sarah nggak tahu. Bayangkan reaksi Sarah kalau tahu Tuhan meminta Ishak sebagai korban. Kira-kira kayak gimana ibu-ibu? Kagak bisa. Anak gue. Terserah lu mau pakai apa buat korban. Lu korbanin gue aja. Betul nggak ibu-ibu? Jangan anak saya. Wah, seorang ibu gitu loh. Saya ingat waktu kecil Axel mau dipukul sama papanya, saya pasang badan. Udah kayak baja hitam. Lu pukul gue aja deh. Ini anak yang dinanti-nanti mau disembelih. Abraham harus taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan yang gak masuk akal bagi dia. Sarah pasti gak setuju, betul? Karena itu Bapak Abraham bangun pagi-pagi. Jalannya mungkin pelan-pelan. Istrinya masih bobo. Dan yang menarik, di zaman itu sedang ada satu aliran yang mempercayai dewa-dewa, yang mengajarkan bahwa kepada dewa-dewa harus dipersembahkan anak-anak mereka, yaitu anak sulung. Di salah satu lembah di dekat Morea, di situ ada penyembahan berhala, di mana anak-anak dibawa disembelih untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan hari ini lembah itu dikatakan lembah anak menangis. Karena di situ banyak anak-anak menangis. Nah, karena ada aliran itu, ketika Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak, Abraham pikir masuk akal. Kadang-kadang budaya dunia seringkali kita serap. Dan kita berpikir, make sense. Right? Jadi, waktu Abraham diminta mengorbankan Ishak, Abraham taat. Tetapi, bukan karena itu saja, saya ingin bagikan. Kenapa Abraham taat? Karena Abraham mengenal Tuhan. Karena Abraham terbiasa mendengar Tuhan. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Anda perlu tahu bahwa kepercayaan itu lahir dari hubungan. Katakan kepercayaan lahir dari hubungan. Saya percaya Anda tidak akan sembarangan taat sama orang yang Anda nggak kenal. Setuju? Anda nggak akan sembarang mempercayai janji orang yang Anda nggak kenal. Di sini ada Tri Pamungkas, seorang lawyer. Saya udah promosi, dia lawyer. Wah, bisa dipercaya gitu ya. Sayangnya begitu karena saya terlanjur bilang dia lawyer. Coba Anda nggak kenal dia siapa. Lalu serta-merta Tri bilang gini sama ibu misalnya. Ibu, push up. Ibu mau denger nggak? Lu siapa? Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan taat. Lu siapa perintah-perintah gua, betul? Ketaatan lahir dari hubungan. Hubungan melahirkan kepercayaan. Misalnya gini. Tri bawa pil warna putih dan kasih ibu minum. Ibu minum gak? Apaan ini? Bener gak? Lu mau ngeracunin gua? Kepercayaan timbul karena hubungan. Gak mungkin serta-merta kita mau taat disuruh apa aja. Serta-merta kita percaya waktu dijanjiin gini. Kalau ibu minum pil ini, ibu kurus mendadak. Percaya? Gak percaya. Saya itu sangat hati-hati dikasih orang obat. Karena saya alergi obat. Jadi kalau saya nggak tahu itu obat apa, nggak bakal saya minum. Biarpun dia bilang gini, ibu minum obat ini, saya jamin ibu kurus dalam 3 hari. Kamsya. Saya dikasih orang berbagai macam cara untuk diet. Doesn't work. Kenapa? Karena saya doyan makan. Jadi saya nggak akan percaya orang ngomong, meskipun ibu makan terus, ibu kurus. No. Tapi saya percaya ketika kita kenal baik seseorang, kita pasti akan percaya sama omongannya. Dan kalau dia suruh kita lakukan apapun, kita taat. Misalnya saya yang berjanji kepada Tri. Tri, kalau kamu lakukan ini, saya suruh dilakukan satu, dan kamu berhasil, saya akan kasih kamu 1 juta. Tri percaya karena Tri kenal saya. Tapi kalau Tri nggak kenal saya, bohong nih, nggak bener nih, bener nggak? Kita kan
kan sering dapat SMS tuh, menangkan hadiah. Anda percaya? Yang percaya itu kurang cerdas. Ya, too good to be true. Jadi saya percaya, kenapa Bapak Abraham taat ketika Tuhan bilang, serahkan anakmu. Anda nggak kepikiran ya, Bapak Abraham kan bisa aja berpikir gini, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan. Karena Tuhanlah yang menjanjikan Ishak bagi saya. Masakan dia memintanya daripada saya? Masakan Tuhan menyuruh saya menyembelih anak yang dijanjikannya? Bisa nggak Abraham begitu kira-kira? Tuhan memberkati Anda dengan sebuah perusahaan. Lalu tiba-tiba Anda dengar suara Tuhan, berikan perusahaan itu buat adikmu. Oh, bercanda nih. Ini bukan Tuhan, ini setan. Masih kan gitu kan? Tapi lihat gak kedahsyatan bagaimana Abraham taat. Gak banyak cincong, gak banyak argumentasi. Ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Dia pagi-pagi bangun, bawa anaknya, udah siapin kayu, udah semua, api, pisau. Bahkan kita lihat di firman Tuhan, dia mulai susun kayu, dia ikat anaknya. Saya percaya sepanjang jalan 3 hari itu, hati Abraham hancur. Hati Abraham sangat-sangat hancur. Tahu bahwa anaknya harus dia potong. My God. Tapi bukankah Bapa di sorga mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang hari ini harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Amen. Luar biasa kasih Tuhan. Thank you Lord. Iman bukanlah ambisi. Iman bukanlah kepercayaan yang tanpa pengertian. Iman tidak nekat. Iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul karena kita mendengar Tuhan. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Somehow ketika pendeta khotbah, ada ayat banyak yang dibacakan, tapi ada satu ayat yang begitu mengena di hati Anda dan tiba-tiba timbul iman. Pernah rasakan itu? Ketika kepercayaan Abraham diuji, itu bukanlah yang pertama kali. Ingat dalam Kejadian 12, Tuhan pernah menyuruh Abraham pergi meninggalkan sanak keluarganya. Dan apa yang Abraham lakukan? Dia taat. 10 pasal sebelumnya, Kejadian 12. Tuhan bilang, Abraham pergi, Abram, waktu namanya masih Abram, pergilah meninggalkan keluargamu dan anak sanak saudaramu. Abraham taat. Nah, kesimpulan yang saya mau bagikan adalah gini. Iman itu butuh latihan. Pertama, Anda harus melatih kepekaan Anda kepada suara Tuhan. Nanti di akhir saya akan ajarkan bagaimana. Kemudian, Anda perlu belajar mengenali pimpinan Tuhan. Peka sama suara Tuhan dan bisa mengenali ini pimpinan Tuhan atau bukan. Yang pasti tentang suara Tuhan adalah ini. Tuhan tidak pernah bicara di luar firman. Setiap kali Tuhan bicara, selalu ada dasar firman-Nya. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa seorang anak laki-laki akan dilahirkan Sarah baginya. Dalam Kejadian 18, Allah mengulangi lagi janjinya. Kita lihat sama-sama. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Judul perikopnya ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Artinya sudah menopause. Sarah sudah menopause. Mungkin gak hamil. Ibu-ibu? Teu bisa kata orang Sunda teh. Ora iso kata orang Jawa. Uwe kata orang Cina. Gimana udah menopause bisa hamil? Nah, menarik. Janji Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan keadaan.
Justru di dalam kemustahilan lah kita butuh iman. Kalau yang mungkin-mungkin pasti-pasti mah gak butuh iman. Amin. Justru dalam keadaan mustahil yang kita hadapi di hidup kita, disitulah kita butuh iman dan mulai membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham di saat yang tidak mungkin. Sarah udah menopause. Kelihatannya mustahil. Tapi justru di dalam kemustahilan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan melihat Tuhan setia akan janjinya. Amen. Tuhan tuh setia sama janjinya. Dia gak pernah gagal. Kejadian 21. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang kecuali yang saya suka. Ya, saya gak suka artis yang gak cakep. Jadi yang saya hafal yang cakep doang. Brad Pitt, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, gitu lah, Jennifer Lopez, saya hafal. Begitu yang lain, biarpun ada yang cakep-cakep, saya bingung, ini namanya siapa ya? Dan saya gak pusing. Saya suka film aja gitu. Nah, Tuhan bilang saya gak boleh nonton film lagi. Nah itu sesuatu yang berharga buat saya. Karena hiburan anak Tuhan tuh apa sih? Kedugem gak boleh. Bener gak? Begajul gak boleh. Jadi kalau habis pelayanan, saya ini kan dari muda pelayanan. Jadi saya cuma sekolah, kerja, pelayanan. Itu hidup saya. Nah, pulang pelayanan sama teman-teman, makan. Habis makan apa? Masa makan lagi? Nonton. Nonton. Bioskop tuh hiburan buat kita. Pacaran? Nonton. Di rumah? Nonton. Mau tidur? Nonton. Orang bisa tidur tanpa doa, tapi nggak bisa tidur tanpa nonton. Bener nggak? Banyak yang gitu, kayak saya gitu. Wih, nonton tuh hobi. Tuhan kasih pengertian. Kamu itu merekam dengan mata. Terus Tuhan ingetin saya, waktu saya masih SD, SMP, SMA, kalau ulangan sekolah tuh saya gak pernah belajar. Saya tuh merekam dengan mata saya. Jadi kurang lebih setengah jam sebelum ulangan dimulai, saya datang ke sekolah pagi-pagi, atau saya bangun subuh-subuh, saya buka buku, saya scan dengan mata saya. Saya cuma baca, asalkan dibaca. Baca. Semua saya baca, nggak ada yang miss, semua saya baca. Terekam tuh. Ulangan paling jelek 8. Canggih ya. Jadi ada orang-orang yang visualisasi, belajarnya lewat mata. Nah Tuhan bilang, kamu tuh merekam dengan mata. Dan semua yang kamu nonton masuk ke alam bawah sadar. Nggak heran ibu-ibu kalau udah nonton Korea, panggil suaminya, Opa. Sarang ya, udah aneh gitu gayanya. Nah, saya kasih tahu, Tuhan menguji saya dari hal kecil. Henny, kamu harus berani nonton. Berat gak buat saya waktu itu? Hal kecil loh. Buat saya berat banget. Tuhan, kalau gitu besok-besok teman-teman pada ke bioskop, saya kemana? Sedih banget tau gak? Tapi saya taat. Saya berhenti nonton. Gak nonton TV, gak nonton bioskop. Saya tuh kenapa gak nonton film Korea? Karena saya kalau udah nonton gak bisa berhenti. Jadi saya memutuskan saya taat, saya tidak nonton. Jadi pulang gereja, habis makan, mereka pada nonton yuk. Saya sedih, saya pulang. Tapi apa yang saya lakukan? Tuhan meminta saya menukar waktu saya nonton dengan baca firman. Jadi saya banyak nyembah. Saya selalu main keyboard nyembah Tuhan dan saya baca firman. Pagi malam kalau ada di rumah saya selalu baca firman. Ternyata saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk hari ini. Bahwa saya harus mengajar firman Tuhan. You never know. Amen. Nah luar biasanya berjalan waktu Tuhan mulai latih saya lagi dalam keuangan. Saya sempat ceritakan waktu saya kuliah di Australia sekolah Alkitab tuh orang tua gak support kan. Dan saya harus kerja, harus cari uang gitu. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, saya tuh jualan di gereja Bukalapak, jualan kue gitu ya. Nah, hasilnya nggak seberapa gitu. Nah, itu untuk saya hidup seminggu. Bayangin, lumayan loh. Saya ngirit banget memang. Saya nggak pernah beli snack. Saya cuma makan, beli, belanja, masak. Bahkan yang saya masak itu buat makan teman-teman juga. Nah, uang penghasilan saya jualan hari Minggu itu adalah untuk biaya makan seminggu. Saat ibadah sore, ibadah ketiga, terakhir itu. Persembahan kan masih pakai kantong ya, gereja-gereja ya. Nah, persembahan tuh lewat depan saya. Roh Kudus ngomong gini, tabur uangnya. Saya pura-pura budek. Uang yang mana? Gue cari koin dong.
Buka, kan Australia kan ada koin $1, 50 sen, 20 sen, $2. Set, buka koin. Tuhan bilang, yang hasil jualan. Hasil jualan. Tuhan itu buat makan loh seminggu. Tabur, Roh Kudus bilang gitu. Sedih banget, jujur. Gak ada korban tuh yang enak, bener? Meleleh mata saya. Saya tabur, cemplung. Saya udah gak tahu lah seminggu besok makan apa, terserah Tuhan. Saya taat, karena saya tuh cinta banget sama Tuhan. Saya mau mati deh buat Tuhan aja gitu. Saya cemplungin uang ke kontak persembahan. Saya pergi keluar, masih ada sisa dagangan saya. Saya pikir mudah-mudahan laku. Jadi saya masih ada sisa buat hidup gitu. Begitu saya keluar dagang, tiba-tiba ada temen kasih amplop putih. Hen, tadi ada yang ngasih buat lo nih nitip di gue. Oh ya? Namanya lagi dagang jadi kan gak konsen. Tapi dagangnya sepi sih. Jadi saya buka, saya baca. From Jesus to Henny. Saya pikir, wah ada Jesus. Saya gereja gitu loh. Nah, saya buka amplopnya. Saya kaget. 2 kali lipat dari yang saya tabur buat persembahan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Nah, Tuhan itu melatih ketaatan dari hal-hal kecil. Anda jangan menghina, alah uang jualan seminggu dia berapa sih? Anda yang punya 1M mau gak nabur 100 juta? 10% aja sakit bos. Benar gak? Ini semua. Aduh Tuhan Yesus. Tapi saya belajar taat tuh dari hal-hal kecil. Berhenti gak boleh nonton. Akhirnya saya baru nonton lagi tuh setelah nikah. Saya mau mencoba. Udah boleh belum ya Tuhan? Saya pergi bioskop saya ukur. Sejahtera gak ya? Damai sejahtera gak ya? Kalau gak damai sejahtera berarti masih gak boleh nih. Ternyata damai-damai aja. Dan ketika saya pulang, saya gak addicted. Saya udah gak kayak dulu lagi. Saya bisa setahun gak nonton. Jadi cuma sesekali nonton. Nah, ketaatan kecil itu menjadi latihan iman bagi saya. Dan saya sadar ketika Tuhan meminta saya meninggalkan Australia dan tinggal di Indonesia untuk menolong orang keluar dari kemiskinan, untuk menyelamatkan generasi di Indonesia, saya bisa taat karena saya terbiasa mendengar Tuhan. Bisa paham? Saya sudah biasa dengar Tuhan bicara. Dan ketika suatu hari saya dipaksa Tuhan untuk kembali melayani. Karena Chloe Zoe waktu lahir itu saya full time mom. Kurang lebih 2 tahun saya meninggalkan pelayanan dan saya cuma ngurus anak. Dan ketika Tuhan meminta saya untuk pergi melayani, pergi memberitakan Injil, saya beratnya minta ampun. Tapi saya taat. Saya pernah cerita, pertama kali saya pergi melayani, khotbah pertama kali setelah cuti 2 tahun adalah ke Makassar. Jauh banget. Dan saya nangis di pesawat waktu take off, saya nangis. Berat, karena berat gak pernah ninggalin anak. Dan saya taat sama Tuhan, karena apa? Karena saya percaya firman Tuhan. Matius 19 ayat 29 berkata gini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya dapat ayat ini. Masih berani gak mokong? Gak berani. Saya taat. Kemudian Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya nangis tapi saya taat. Saya percaya saya nggak akan mungkin taat ketika Tuhan menyuruh saya melakukan keputusan yang begitu besar, meninggalkan apa yang kami sudah bangun di Australia, dan kemudian meninggalkan anak-anak saya kayak orang kurang kerjaan, pergi ke pedalaman, ngurusin anak orang, dan gak pulang-pulang, dan hampir mati di laut gitu kan ya. Saya pernah di Mentawai 10 hari, zaman dulu aduh pakai getek, gak ada signal handphone. Saya gak punya duit. Aduh Bapak Ibu kalau tahu perjuangan saya sama Jojo di awal-awal sedih banget. Dari PK kami itu ke pedalaman. Duit saya udah habis. Kenapa? Karena di pedalaman kita harus kasih cash dan nolongin orang kanan kiri buat makan dan sebagainya. Kami naik angkot travelnya. Rambut sampai putih karena debu. Dan begitu 10 hari kemudian saya berusaha pulang ke Jakarta. Kami naik perahu dan sampai ke Padang.
Duit gak ada buat beli tiket pulang Bapak Ibu. Saya masih ingat banget, saya tuangin tas saya kocok-kocok gini. Cari duit. Keselip-selip, kekumpul cuma 500.000. Saya ingat banget. Dan harga tiket 600-an. Dan saya bilang, aduh gimana ini, saya gak bisa pulang. Uangnya gak cukup. Lesu banget saya. Waktu itu sama suami saya, dan suami saya tuh berhenti di Padang karena ada undangan khotbah di GBI Padang waktu itu. Akhirnya kita berdua berdoa, Tuhan tolong supaya Henny bisa pulang gitu. Akhirnya kami diem aja di bandara. Tiba-tiba ada calo nyamperin kami. Ada yang batal nih tiketnya, ibu mau beli nggak? Saya ingat waktu itu AirAsia. Saya bilang saya cuma punya uang 500.000. Iya nggak apa-apa, 500.000. Akhirnya saya beli tiket ke Jakarta. Kemudian zaman dulu masih bayar airport tax, masih ingat nggak? Nah udah nggak ada duit lagi gimana? Pokoknya tuh, saya sampai cari di saku, wah seru banget. Waktu itu 25.000 kalau nggak salah airport tax. Ketutup lah airport tax 25.000. Kemudian saya kan haus dan nggak ada kartu kredit zaman itu ya. Baru pulang dari Australia kan. Nah di counter airport tax ada aqua 1,5 liter di meja masih segel, brand new. Tuh saya tanya sama bapaknya, Pak ini aqua siapa? Dia bilang nggak tahu, mungkin ada petumpang ketinggalan kali. Saya percaya itu malaikat yang kasih saya. Saya bilang boleh buat saya nggak? Boleh. Saya ambil, saya masuk ke dalam. Zaman dulu mana ada lounge nggak ada, Saya duduk di kursi, saya nangis. Saya sedih banget. Ternyata ikut Tuhan nggak gampang. Udah suruh pulang, ninggalin kekayaan gitu kan ya. Pulang kerjaan kayak begini gitu kan ya. Ke pedalaman nggak bisa pulang, nggak ada signal handphone. Saya begitu sampai di bandara itu, saya nangis. Saya terharu bagaimana Tuhan pelihara bisa beli tiket, bisa ada aqua buat saya minum. Dan yang lebih bikin saya nangis, saya telepon mama saya begitu dapat signal. Mama saya marah. Anak kamu sakit. Tiga-tiganya nih sakit nih, dia bilang. Panas, diare, muntah-muntah, kangen sama kamu, pulang kamu. Saya bilang iya ini lagi di airport. Saya nangis lagi sama Tuhan. Saya bilang ini Tuhan, saya ini taat loh ikut Tuhan. Saya ninggalin anak saya masih kecil-kecil. Waktu Excel masih baby. Saya sampai lupa mukanya. Karena saya gak ngurusin Excel karena taat sama panggilan Tuhan. Saya tuh maaf ya, sampai pompa ASI dan buang di seluruh daratan Indonesia. Di pedalaman NTT, di rumah masyarakat yang sederhana, saya gelap-gelapan, saya numpang pompa susu dan buang. Sedih banget tau gak? Bisa ngerti ya ibu-ibu yang menyusui ya. Anak kita di rumah membutuhkan ASI kita, tapi kita harus buang. Terus saya nangis terus. Aduh, ikut panggilan Tuhan itu berkorbannya luar biasa. Tapi saya taat sama Tuhan. Saya ikutlah maunya Tuhan apa. Karena saya hidup cuma buat Tuhan. Saya hidup cuma buat Tuhan. Nah saya mau bilang gini, kalau Anda mau belajar taat, saya mau tutup. Anda butuh punya iman. Dan bagaimana Anda bisa memiliki iman? Mari belajar bergaul dengan Tuhan. Katakan bergaul dengan Tuhan. Dan mulai belajar peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun kehidupan doa pribadi. Bersekutulah dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu doa pribadi sama Tuhan. Gak perlu lama. Setengah jam aja. Nah, biasakan berbicara dengan Tuhan di mana saja. Lagi nyetir sendirian, lagi mandi. Bicara sama Tuhan jadi gaya hidup. Saya baca Alkitab, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dia Henok, saya Henny. Jadi saya belajar seperti Henok. Belajar bergaul dengan Tuhan itu di mana saja ngomong sama Tuhan. Amin. Nah, ketika berdoa, jangan sibuk minta ini, minta itu, berkati aku. Tapi bilang gini sama Tuhan. Tuhan, berbicaralah. Apa yang kau mau untuk hidupku? Belajar. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar bangun hubungan sama Tuhan? Banyak baca firman. Karena isi hati Tuhan ada di firman-Nya. Tuhan itu gak pernah bicara di luar kebenaran firman. Anda harus belajar firman. Mungkin Anda bilang, Bu Henny saya tuh bosen baca Alkitab, ngantuk. Silsilah apalagi, imamat apalagi tuh, bilangan apalagi, muter kepala gue. Nah saya ajarin ya. Kalau Anda mau belajar, Kejadian tuh menarik. Baca deh Kejadian dulu. Kalau bisa lanjut Keluaran. Nah begitu sampai yang mumet-mumet pindah. Baca Mazmur supaya Anda tahu cara menyembah. Kemudian baca Amsal setiap hari. Amsal itu ada 31 pasal.
Ikuti tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, terus sampai 1 bulan. Nah kemudian fokus di perjanjian baru, mulai baca dari Matius sampai ke Wahyu. Tapi bagi saya yang terpenting itu perkataan Tuhan Yesus, kamu harus baca. Dari Matius sampai Kisah Para Rasul, baca baik-baik. Kalau udah sampai Wahyu saya menyerah. Itu butuh imajinasi tinggi. Tapi kita perlu tahu. Nah, perhatikan gaya hidup Tuhan Yesus dan coba kamu juga hidup seperti itu. Karena orang Kristen adalah gambaran Kristus. Amin. Nah, yang terakhir. Bagaimana kita mengenali ini kehendak kita, keinginan kita atau kehendak Allah waktu kita dengar suara Tuhan? 3 tanda kehendak Tuhan. Yang pertama, ada penyediaan Tuhan. Ingat dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ingat tadi kisah Abraham, Kejadian 22, ketika Tuhan melarang dia menyembelih Ishak. Apa yang terjadi? Abraham menoleh dan ada anak domba jantan. Nah, Tuhan itu kalau suruh kita melakukan sesuatu, pasti dia menyertai dengan penyediaan. When there is vision, there is provision. Di mana ada visi dari Tuhan, di situ ada penyediaan dari Tuhan. Tanda yang kedua, kalau itu kehendak Allah, apa yang kita kerjakan itu jadi berkat buat banyak orang. Nolong hidup orang, bukan merugikan orang. Kalau Tuhan suruh kamu bisnis apa, itu pasti jadi berkat. Yang pertama, buat keluargamu dulu, lalu buat orang banyak. Nah, Matius 13 ayat 31 tentang hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu yang paling kecil. Nah, ingat, kalau kita mulai apa-apa jangan langsung mau besar. Mulai dari yang kecil, setia dulu dengan yang kecil. Amin. Orang nafsunya gede, dengar, belajar dulu dari yang kecil. Kalau itu dari Tuhan, apa yang kamu kerjakan akan berkembang. Dikatakan gini, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Wow, karena ketaatan Abraham, segala bangsa mendapat berkat. Amen. Yang terakhir, apa yang menjadi tanda itu kehendak Tuhan? Apa yang kita kerjakan mulai dari kecil berkembang. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ragi itu kalau dipakai cuma sedikit, tapi pengaruhnya berkembang. Kalau itu dari Tuhan, pasti berkembang. Anda kalau sampai harus ngoyo, maksa, jalan ditutup, nabrak, suap, pakai cara-cara kotor, pakai cara-cara jahat, itu bukan kehendak Tuhan. Bapa yang saya kenal adalah Bapa kebenaran, adil. Dia Bapa yang menyediakan, dia Bapa yang setia dan menyertai, dan dia Tuhan yang pegang janjinya dalam hidup kita. Amen. Mari miliki iman. Mulai dari mana? Mulai bergaul dengan Tuhan. Mulai biasa mendengar Tuhan. Mari mulai taat ketika Tuhan suruh kamu lakukan hal-hal kecil. Bangun kepekaan dengan Tuhan.